Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya di ngaji tajwid. Hukum nun mati dan tanwin yang kelima adalah ikhfa hakiki. Kenapa dinamakan ikhfa hakiki? Masih ada imbuhan hakiki. Kata pengarang kitab Al-Wadih fi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, Syekh Izzat Ubaid Da'as, untuk membedakan antara ikhfa yang ada di nun mati dengan ikhfa yang ada di mim mati. Ikhfa yang di nun mati dinamakan ikhfa hakiki, sedangkan ikhfa yang ada di mim mati dinamakan ikhfa syafawi. Itu kata beliau. Ikhfa hakiki ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain huruf izhar, selain huruf idgham, baik idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah, selain huruf iqlab yang sisa hurufnya ada 15. Nah, ketika bertemu dengan 15 huruf ini, maka berlaku hukum ikhfa. Semua hukum yang kami jelaskan dari awal, dari izhar, idgham, iqlab, ini termasuk sifat aridiyah. Termasuk sifat aridiyah. Apa sifat aridiyah itu? Adalah sifat yang ada pada suatu huruf karena ada sebab. Ketika sebabnya hilang, maka sifat itu hilang. Ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf selain huruf izhar, idgham dan iqlab, maka akan menyebabkan hukum yang namanya ikhfa. Ketika tidak bertemu dengan huruf ini, maka berubah lagi pada sifat yang lain, seperti iqlab, idgham, izhar, sebagaimana kami telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Apa saja huruf yang 15 itu? Ada ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dibaca ikhfa, dibaca samar, yakni tengah-tengah antara izhar dan idgham, bainal izhari wal idgham. Serta ada gunnah pada huruf awal. Kata Syekh Ubaid Ad-Da'as dalam kitab Al-Wadih fi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, ada gunnah di nun mati.
Ditanwin juga karena hakikatnya tanwin itu bunyi nun mati. Ada gunnah di situ. Ada juga yang bertanya pada pertemuan ketika membahas gunnah, bagaimana dengan gunnah yang ada di ikhfa. Makanya kami jelaskan, gunnah di ikhfa juga ada. Gunnah di ikhfa juga ada. Karena menurut pendapat juga, gunnah itu tidak hanya ada pada nun dan mim yang ditasydid, juga ada pada idgham, juga ada pada iqlab, dan sekarang juga ada pada ikhfa. Ma'a baqa'il gunnah, kata Syekh Ubaid ad-Da'as, fil harfil awal wa huwa an-nun as-sakinah wa tanwin. Ada gunnah pada huruf yang awal, yang dimaksud adalah nun mati dan tanwin. Ini dibaca seukuran satu alif atau dua harokat. Bagaimana cara membaca tengah-tengah antara idhar dan idgham? Cara membaca samar. Dalam kitab lain namanya Al-Wadih fi Ahkamit Tajwid, karangan Syekh Muhammad Isam Mufri Al-Qudad. Di antaranya kitabnya kami sebutkan ini. Di situ dijelaskan cara mengikhfakan itu antara idhar dan idgham yang dimaksud samar itu. Ketika mengucapkan, lidah tidak langsung menempel kepada tempat keluarnya huruf. Lidah tidak langsung menempel pada tempat keluarnya huruf. Mendekati dulu. Jadi jangan langsung. Di mana tempat keluarnya? Huruf-huruf yang 15 ini akan dibahas di pembahasan makhraj dan sifat suatu saat insyaallah. Contoh yang tak muntahuna jannatin tajri fa mansura min thamaratin jim anjaynakum syai'an jannatin. Atau contoh-contoh yang lain. Lebih jelasnya, kelengkapan contohnya akan kami sampaikan pada pertemuan berikutnya yang membahas tentang tingkatan-tingkatan ikhfa. Contoh di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Pada ayat yang kami baca barusan ada contoh bacaan ikhfa di lafal unzila, alladzi unzila, dan min qabil. Jadi cara mengikhfakan itu lidah jangan langsung nempel pada atau jangan langsung ditempatkan di tempat keluarnya huruf, tapi mendekatlah, ya, agak jauh sedikit. Itu kata pengarang kitab Al-Wadih fi Ahkamit Tajwid, Syekh Muhammad Iswa Mufid Al-Quba. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya